Hai guys, share lagi 4 juta rupiah. Penasaran aplikasi apa yang saya gunakan? Ini cocok banget untuk teman-teman yang sering ditolak pinjamannya. Yang sering ditolak wajib tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan usahanya dan juga selalu dilancarkan rezekinya. Oke, kali ini saya akan membahas salah satu pinjaman online tentunya yang bisa teman-teman gunakan untuk keadaan darurat. Apalagi bagi teman-teman yang sering ditolak ketika mengajukan pinjaman online. Pastinya teman-teman tonton video ini agar teman-teman tidak gagal lagi dan tidak ditolak lagi dalam pengajuannya. Hal-hal yang harus teman-teman siapkan adalah ektp, kemudian nomor ponsel yang aktif dan juga nomor rekening atas nama sendiri. Silakan disimak tips dan trik bagaimana cara saya pengajuan agar teman-teman juga bisa langsung di ACC pengajuannya. Oke, kita langsung aja ya, check it out. Nah guys, saya akan merekomendasikan salah satu pinjaman online tanpa ditolak dan juga tanpa ribet. Nah, aplikasinya adalah aplikasi pinjaman online Singa. Nah, Singa ini merupakan salah satu pinjaman online yang sudah berizin OJK dan juga sudah diawasi oleh OJK. Dimana untuk di Singa ini merupakan pinjaman online yang aman dan terpercaya. Kemudian untuk persyaratan dalam pengajuan di Singa ini sangat mudah dan prosesnya pun juga sangat cepat. Nah, kemudian untuk data pribadi kita sangat terjamin untuk keamanannya karena sudah ada tersertifikasi keamanan data pribadi sesuai dengan. Nah, kemudian untuk produk pinjaman yang bisa kita pinjam dari 1 juta rupiah hingga 8 juta rupiah, dimana untuk tenornya 91 sampai dengan 1 tahun dengan maksimal APR-nya adalah 15% per tahun. Nah, kemudian mengapa kita memilih Singa sebagai tempat untuk kita mencari pinjaman online? Karena di sini untuk di Singa kita bisa meminjam tanpa agunan, kemudian bunganya sangat rendah, kemudian proses pinjamannya cepat, pencairannya pun cepat, kemudian pembayaran tagihannya bisa dengan berbagai pilihan, kemudian ada layanan pelanggan profesional yang siap membantu kita dan juga melindungi semua informasi pribadi kita. Kemudian bagaimana cara pengajuan di pinjaman di Singa ini? Yang pertama harus memiliki KTP dan sudah berusia 20 tahun. Kemudian nanti kita mengunduh aplikasi Singa yang ada di Google Play Store. Nah, kemudian yang ketiga kita meregistrasi langsung pada aplikasi Singa. Kemudian kita mulai proses pengajuan. Dan yang kelima barulah kita menganalisa pengajuan kita. Kemudian nanti jika pinjaman kita di ACC maka dana akan langsung masuk ke rekening kita. Kemudian untuk proses pengajuannya teman-teman bisa mendownload aplikasi Singa yang ada di Play Store. Nah, silakan diinstal sampai dengan proses installnya selesai. Nah, selanjutnya barulah kita proses pembuatan akun. Di sini untuk pembuatan akun kita menggunakan nomor ponsel yang aktif dan nanti kode OTP-nya akan dikirim melalui SMS. Nah, kemudian setelah itu barulah kita klik login. Nah, untuk setelah kita mengklik login di halaman pertama, kita akan mendapatkan total jumlah pinjaman maksimum, yaitu adalah 4 juta rupiah, dimana kita bisa mendapatkan pinjaman hingga 4 juta rupiah ini walaupun kita baru bikin akun. Nah, jika teman-teman setuju dengan jumlah total pinjaman maksimumnya, silakan langsung klik dapatkan sekarang. Kemudian nanti kita akan mulai proses pengisian data-data yang dibutuhkan. Kemudian data-data yang wajib kita isi adalah data diri, data pekerjaan, data kontak, dan juga data bank. Oke, kita langsung aja. Untuk yang pertama adalah data diri. Nah, untuk di data diri ini teman-teman harus mengupload terlebih dahulu informasi KTP yang diunggah. Kemudian nanti di sini silakan diunggah di foto sesuai dengan pencahayaannya, jangan sampai blur ataupun kabur karena nanti tidak akan tersistem secara otomatis di aplikasi. Kemudian nanti setelah kita mengambil foto ektp maka akan muncul data-data kita berupa nama, kemudian nomor
eKTP. Kita hanya bisa mengisi tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, provinsi tempat kita tinggal, sampai dengan nomor WhatsApp yang kita gunakan. Untuk informasi terkait KTP yang diunggah juga tidak dapat diubah. Jika ingin mengubah, kita bisa menghubungi layanan pelanggannya. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah data pekerjaan, di mana untuk data pekerjaan ini kita mengisi di mana tempat kita bekerja, apa nama perusahaan kita, kemudian berapa pendapatan kita per bulannya, kemudian lama kita bekerja, dan juga di sini ada jenis pekerjaan kita. Jika kita adalah wira swasta, maka pasti ada tanggal gajian kita setiap tanggal berapa. Kemudian juga ada nomor NPWP. Biasanya untuk NPWP ini opsional ya, bisa diisi dan juga bisa tidak diisi. Nah, selanjutnya jika semua data-data sudah benar di data pekerjaan, teman-teman bisa lanjut langkah berikutnya. Jangan ada yang dikosongkan karena untuk kolom data pekerjaan ini sangat penting untuk proses verifikasi data. Dari sinilah mereka bisa melihat apakah kita layak diberi pinjaman atau tidak. Kemudian juga ada data kontak. Untuk data kontak di sini berhubungan dengan nomor kontak darurat yang ada hubungannya dengan kita. Apakah kita sebagai keluarga, suami atau istri, saudara atau orang tua. Silakan diisi nomor handphonenya dengan benar, jangan ada nomor handphone yang tidak valid. Nah, selanjutnya kita mengisi data bank, yaitu data bank ini adalah nomor rekening bank kita, nama pemilik, kemudian nomor ponsel yang terdaftar di bank, dan nama bank tempat tujuan kita proses pencairan. Jadi di sini ada catatan ya. Yang pertama, untuk isi data akun rekening bank sesuai dengan buku tabungan. Kemudian setelah pinjaman kita disetujui dan mendapat pendanaan, maka dana akan langsung ditransfer ke rekening yang tertera di halaman ini. Jadi tidak bisa diganti ataupun diubah. Untuk nama rekening bank ini sudah sesuai dengan nama yang ada di eKTP kita. Kemudian jika sudah benar, silakan untuk klik langkah selanjutnya untuk kita proses verifikasi wajah. Di sini untuk proses verifikasi wajah silakan ikuti petunjuk yang ada di dalam aplikasi, sesuai dengan dalam aplikasi dan ikuti perintahnya. Kemudian jika sudah sesuai, maka nanti akan otomatis lanjut ke tahap berikutnya, yaitu proses verifikasi data. Nah, setelah kita melakukan pengisian data dari data diri sampai dengan verifikasi wajah, kita menunggu proses verifikasi data oleh pihak perusahaan. Biasanya memakan waktu 1 kali 24 jam. Kemudian nanti setelah 1 kali 24 jam, biasanya itu kurang dari 1 kali 24 jam, nanti kita akan diinformasikan apakah pinjaman kita diterima atau ditolak. Jika diterima, maka dana akan langsung masuk ke rekening kita. Namun jika ditolak, kita bisa mengajukan Nah guys, setelah proses verifikasi, maka kita akan mendapatkan limit pinjaman yang cocok untuk kita. Di sini saya mendapatkan limit pinjaman 1.364.000, di mana nanti ada rinciannya, pokok pinjamannya, bunga, dana yang dicairkan, kemudian tenor pinjaman, kemudian tanggal pinjaman dan jatuh tempo pinjaman, kemudian total pengembalian kita. Jadi di sini sangat transparan untuk rincian pengajuan yang kita terima. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi dan juga tidak ada yang direkayasa. Nah, itulah kenapa pinjaman Singa ini juga sangat favorit di kalangan pinjaman online, karena mereka sangat merinci berapa pinjaman yang akan kita terima dan berapa bunga yang akan kita bayar. Oke, itulah review dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Gunakanlah pinjaman ini untuk hal yang lebih produktif agar teman-teman bisa membayar pinjaman tepat waktu dan tidak ada beban dalam mengajukan pinjaman online. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.